Profesi seperti penembak jitu memberikan efek gentar yang sangat besar di medan perang, serta memberikan ancaman yang mematikan bagi master seni bela diri. Namun penembak jitu bukanlah tak terkalahkan. Pertama-tama adalah lokasinya sendiri. Apabila lokasi penembak jitu tersingkap, maka lawan akan seketika mengumpulkan kekuatan senjata untuk membunuhnya. Selain itu, penembak jitu adalah sejenis pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Cocok untuk melakukan pembunuhan rahasia dan melakukan penyergapan. Namun apabila lawan tahu bahwa dirinya telah diincar oleh penembak jitu, asalkan bergeser dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka penembak jitu tidak memiliki cara untuk memberi efek gentar pada lawan. Bagi penembak jitu pada umumnya, paling cepat juga membutuhkan waktu lebih dari 3 detik untuk membidik lawan. Meski penembak jitu yang paling handal, paling cepat juga membutuhkan waktu 2 detik lebih untuk membidik lawan. Dengan kata lain, asalkan kecepatan bergesernya cukup cepat, maka penembak jitu tidak dapat membidik dengan tepat. Prajurit handal pun bisa mencapai kecepatan bergeser seperti itu, apalagi master seni bela diri seperti Selina Hai. Kecepatan bergeser yang sangat cepat membuat Bloody Mary sama sekali tidak dapat membidik dengan tepat. Tidak dapat membidik dengan tepat, apakah tidak berefek terhadap Selina Hai? Bukan. Bloody Mary yang bersembunyi di tebing terjal, tiba-tiba mengalihkan moncong senapannya, tidak lagi membidik Selina Hai yang bergeser dengan kecepatan tinggi, tetapi membidik kepala Eric Ling. Yang akan Bloody Mary lakukan adalah menembak ke arah kepala Eric Ling pada detik berikutnya. Sementara yang akan Eric Ling lakukan adalah menjerat Selina Hai dan menempel erat padanya, membuat kepala Selina Hai muncul di tempat di mana kepala Eric Ling berada pada saat ini. Saat ini Eric Ling berdiri diam di tempat, dia sedang melakukan pemosisian untuk Bloody Mary dengan badannya sendiri. Dahi Bloody Mary bercucuran keringat. Hanya ada satu kali kesempatan, serta dalam waktu sekejap. Apabila salah menembak orang. Apabila yang ditembak adalah Eric Ling. Dengan kekuatan senjata runduk ini, Bloody Mary sendiri juga tidak dapat membayangkan akibatnya. Ini adalah hal yang harus kulakukan, Eric Ling pun sudah melakukan pemosisian untukku dengan badannya sendiri. Aku Bloody Mary tidak akan mengecewakanmu. Bloody Mary memusatkan perhatian. Lalu dia menembak. Peluru terbang melintas bergesekan dengan telinga kiri Eric Ling. Meski peluru tidak mengenai Eric Ling, tetapi angin kuat yang ditimbulkan oleh tembakan peluru itu membuat telinga Eric Ling merasakan kesakitan. Eric Ling tahu, Bloody Mary sedang mengingatkan padanya di mana arah tembakan peluru berikutnya yang akan dia tembakan. Tembakan peluru berikutnya adalah di arah itu. Eric Ling paham. Dia mulai memperhitungkan hal yang akan dia lakukan selanjutnya. Meski dada Selina Hai tertembak, tetapi tidaklah melukai dasar kekuatannya. Selina Hai kehilangan daya tempur untuk waktu singkat, tetapi tidaklah bermasalah besar. Dia sama sekali bukan tandingan Selina Hai, sangat sulit baginya untuk menjerat master pada tingkatan seperti ini. Kalau begitu, maka ketika Selina Hai tiba di jarak 3 meter darinya, tiba-tiba Eric Ling membuka mata dan melancarkan gulat tangkapan 2 tangan. Tangkapan sepasang untuk mengunci. Tangan melawan tangan, kaki melawan kaki. Master gulat tingkat atas seketika beraksi. Di saat bersamaan, Eric Ling melancarkan ilmu paus Hiran. Tenaga dalam yang kuat langsung dilepaskan keluar, bekerja sama dengan ilmu gulat, mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Eric Ling menerjang. 2 tangannya mengunci 2 bahu Selina Hai, serta membawanya ke depan. Tangkapan pertama, membuat Selina Hai muncul di tempat Eric Ling tadi. Tangkapan kedua, Eric Ling memegangi kepala Selina Hai, membuat kepalanya muncul di tempat di mana kepala Eric Ling berada tadi. Beraninya kamu melawanku secara berhadapan. Cari mati. Selina Hai berseru, lalu tangan kanannya meninju ke dada Eric Ling. Power air. Entah berapa banyak debu pasir yang menusuk ke dalam dada Eric Ling seperti bilah tajam. Terluka berat. Tidak peduli siapapun yang menerima luka berat seperti ini, pasti akan menghindar untuk menyelamatkan diri.
Selina Hai juga berpikir demikian, bahkan sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman. Namun, Eric Ling tidak menghindar, melainkan terus mengunci badan Selina Hai dengan erat menggunakan ilmu gulat, membuat Selina Hai tidak dapat bergeser. Apakah kamu ingin mati? Minggir. Sekali lagi Selina Hai melancarkan power air, ingin melubangi dada Eric Ling. Saat ini, Eric Ling tersenyum. Tersenyum dengan iblis. Kamu sudah kalah. Selesai bicara, Eric Ling langsung memiringkan kepalanya ke sebelah kiri, tepat di saat itu. Di saat genting, Bloody Mary menekan pelatuk. Hampir di saat bersamaan, Selina Hai seolah-olah merasakan sesuatu. Sebelumnya, penembak jitu itu terus menembak untuk menyerangnya, tetapi berhasil dilakkan karena kecepatan bergesernya yang tinggi. Namun dalam belasan detik terakhir, penembak jitu tidak menyerangnya lagi. Tembakan terakhir tadi, ditembakkan bergesekan dengan telinga Eric Ling. Itu adalah pemosisian arah tembakan. Ditambah dengan ilmu gulat Eric Ling yang janggal, ini adalah celaka. Selina Hai menggunakan kecepatan tercepat untuk mendongakkan kepala. Dor, suara tembakan yang nyaring bergema di kawasan lembah. Rombongan burung beterbangan. Kemudian, di sekitar menjadi hening. Darah terciprat ke wajah Eric Ling. Tenggorokan Selina Hai ditembusi oleh peluru, muncul sebuah lubang berdarah yang mencolok mata. Selina Hai tergeletak di tanah, darah tak hentinya mengucur keluar dari tenggorokannya. Dia sangat ingin berbicara, tetapi sulit sekali. Badannya gemetaran. Satu pepef. Eric Ling memuntahkan seonggok darah. Perlahan-lahan dia berjongkok dan menatap erat pada Selina Hai yang berbaring di tanah. Sudah aku katakan, kali ini aku tidak ingin kalah. Ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk melindungi Bloody Mary, dulu aku pernah kehilangan dia sekali. Kali ini, bagaimanapun aku juga tidak dapat kehilangan dia lagi. Eric Ling berkata sambil muntah darah. Kondisi luka Eric Ling sangat parah, tetapi tidak melukai dasar kekuatannya. Eric Ling menjulurkan tangan, ingin melepaskan kain kasa penutup wajah Selina Hai. Biar aku lihat, Selina Hai dari organisasi arus gelap, sebenarnya seperti apa tampangmu. Ketika Eric Ling hendak membuka kain kasa penutup wajah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkap tangan Eric Ling. Eric Ling, jangan buka. Bella Su tiba-tiba muncul di depannya. Kenapa kamu ada di sini? Eric Ling bertanya sambil mengernyit. Bella Su berkata, sejak tadi aku ada di sini. Semua yang terjadi di sini, aku melihatnya dengan jelas sekali. Eric Ling sedikit tidak senang. Karena sejak tadi kamu ada di sini, tadi kenapa tidak turun tangan membantu? Bella Su seolah-olah dapat mengetahui pemikiran Eric Ling, dia berkata, kamu jangan salahkan aku tidak turun tangan membantu. Masalahnya belum sampai pada tahapan di mana harus aku turun tangan. Lagi pula, aku bukan orang dari kota Zonghai, juga bukan orang dari provinsi Qian kawasan Jiangbei. Aku tidak bermaksud ikut campur dalam pertempuran kalian. Eric Ling berkata, tetapi sekarang kamu sudah ikut campur. Bella Su berkata, aku sedang menyelamatkanmu. Eric Ling semakin marah. Aku tidak paham dengan ucapanmu. Bella Su berkata, jika kamu melihat raut wajahnya, tidak ada keuntungan apa-apa bagimu. Sebaliknya, jika kamu tidak melihatnya, tidak ada kerugian apa-apa bagimu. Eric Ling masih merasa kesal. Aku tetap tidak paham. Bella Su berkata, apakah kamu tidak ingin mengetahui seberapa besar siasat yang disusun oleh organisasi arus gelap di kota Zonghai? Apakah kamu tidak ingin mengetahui anggota dan kekuatan dari organisasi arus gelap? Apakah kamu tidak ingin mengetahui seberapa besarnya kekuatan keluarga Hai dari Provinsi Qian? Biarkan dia hidup, maka semua pertanyaan ini akan ada jawabannya. Perkataan Bella Su membuat Eric Ling perlahan-lahan kembali tenang. Benar yang Bella Su katakan. Organisasi intelijen eksklusif seperti organisasi arus gelap ini, sungguh besar sekali ancamannya terhadap kota Zonghai. Sungguh merupakan kaki tangan dari keluarga Hai untuk menaklukkan segalanya. Rahasia identitas Bloody Mary,
seharusnya berhasil diselidiki setelah Kelvin Bay menemukan Selina Hai. Mereka bergegas mengajak Bloody Mary untuk bertemu, ingin membawanya pulang untuk menguasai kediaman Adipati Mordo. Kabar ini, apakah sudah Selina Hai beritahukan pada keluarga Hai? Sebenarnya ada berapa banyak orang yang mengetahui identitas Bloody Mary? Semua pertanyaan ini hanya bisa didapatkan dari Selina Hai. Eric Ling berkata, "Baik, aku tidak lihat." Bella Su berkata, "Dia terluka berat, serahkan padaku. Aku bisa menyembuhkan dia." Setelah dia sadar, "Kamu datang lagi ke sini." Bella Su berkata dengan sungguh-sungguh. Eric Ling bertanya, "Bagaimana jika pada saat itu kamu memberikan aku Selina Hai yang palsu?" Tiba-tiba Bella Su tertawa, "Kamu begitu tidak mempercayai aku." Eric Ling berkata, "Keterkaitan dari masalah ini terlalu besar, meski aku mempercayaimu, tetapi belum sampai di situ. Identitas Bloody Mary terlalu penting, apabila diberitahukan kepada Bella Su, pada akhirnya tetap adalah sebuah ancaman." Bella Su bertanya, "Apakah sekarang kamu berhak membahas persyaratan denganku?" Eric Ling sedikit terkejut, "Kamu masih mau main tangan terhadapku?" Bella Su berkata, "Jika kamu tidak setuju, aku hanya bisa main paksa." Eric Ling, "Serahkan orangnya pada dia." Saat ini, Diana berdiri di dalam hutan yang tak jauh dari sana dan berseru. Diana sudah berkata seperti itu, Eric Ling juga tidak enak untuk berkata apa-apa lagi. Kelihatannya di antara Diana dan Bella Su, benar-benar ada kisah tersembunyi. "Jika kondisi lukanya sudah pulih, bisakah kamu menaklukkannya?" Eric Ling sedikit khawatir. Bella Su berkata, "Tenang saja. Jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan semut seperti ini, papan nama Danau Mirat yang aku pikul juga akan hancur." Bella Su menggendong Selina Hai yang terluka berat, lalu berbalik badan dan pergi. Sebelum pergi, Bella Su memberikan sebuah obat pil kepada Eric Ling. Dia memberitahu Eric Ling, setengah hari saja sudah akan pulih setelah makan obat ini. Eric Ling menatap obat pil itu selama sesaat, pada akhirnya dia makan. Setelah itu, dia pergi ke tepi perairan untuk membasuh lukanya. Sesaat kemudian, Eric Ling memang merasa sudah jauh lebih baik. "Bella Su, sungguh adalah seorang tokoh. Guru, kali ini membuatmu mengambil resiko, maaf." Eric Ling menahan lukanya dan datang ke bawah pohon, lalu membungkuk dalam kepada Diana. "Terima kasih." Diana tersenyum pahit. "Aku yang memalukan, bahkan hal begini saja juga tidak berhasil. Aduh, sudah bertahun-tahun tidak beraksi, tulang pun hampir remuk." Diana mengalihkan topik pembicaraan, ekspresinya canggung. "Ayo, pergi minta air ke rumah Bella Su. Nanti ketika sudah malam, aku antar kamu pulang ke paviliun Gunung Timah." Tiba-tiba Eric Ling merasa sangat hangat. Memiliki seorang guru yang seperti ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan. Keterampilan medis Bella Su sangat mengejutkan. Setelah menangani luka serta memberikan obat kepada Eric Ling dan Bloody Mary, baru setengah hari saja luka mereka sudah kering, sudah hampir pulih total. Kondisi luka Selina Hai juga sudah membaik setelah ditangani. Tetapi saluran pernapasan dan tenggorokannya pecah, harus menjalani operasi besar. Setelah menjalani operasi, Selina Hai masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Kelihatannya tanpa waktu beberapa hari, benar-benar tidak akan pulih. Setelah hari sudah malam, Selina Hai masih belum sadarkan diri. Berkali-kali Eric Ling ingin membuka kain kasa penutup wajah Selina Hai, tetapi dihentikan oleh Bella Su. Eric Ling tak berdaya dan hanya bisa menyerah. Dia memasak dengan bahan-bahan yang sederhana. "Ayo makan." Eric Ling menghidangkan 4 lauk dan 1 sup. "Wah, benar-benar tidak kelihatan, keterampilan masak kamu begitu bagus." Helen sambil makan sambil berseru, "Apakah kamu sangat suka masak?" Eric Ling asal menjawab, "Lumayan. Aku hanya masak untuk menghabiskan waktu ketika bosan." "Enak sekali. Alangkah baiknya jika kamu bisa sering antarkan makanan ke sini." Helen melahap 3 mangkuk nasi sekaligus, dia meraba perutnya yang kenyang dengan rasa puas. "Sudahlah, aku sangat sibuk." Eric Ling meletakkan peralatan makan.
Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, dan diminum dengan pelan-pelan. Helen, kamu pergi keluar ambilkan air. Bella Sue mengutus Helen pergi. Lalu dia berkata, Eric Ling, aku sudah tahu masalahnya. Masalah kali ini sangat besar, amarah setinggi langit dari keluarga Bai akan segera datang ke kota Zonghai. Ini masih belum termasuk reaksi dari organisasi arus gelap. Jika organisasi arus gelap juga terlibat ke dalamnya, habislah kota Zonghai. Oleh karena itu, informasi yang diberikan Selina Hai setelah sadarkan diri, sangatlah penting bagi kita. Jika organisasi arus gelap tidak mengetahui keadaan di sini, itu adalah kabar baik. Hanya menghadapi keluarga Bai, mungkin kota Zonghai masih memiliki sedikit peluang hidup. Eric Ling bertanya, masih butuh berapa lama dia baru bisa sadarkan diri? Bella Sue berkata, singkatnya bisa 1 hari, panjangnya bisa 3 atau 4 hari. Aku tidak yakin. Siapa suruh seranganmu begitu berat? Eric Ling menyeka dahi. Untung saja dia menghindar, jika tidak, kepalanya sudah meledak. Jika seperti itu, habislah kota Zonghai. Bella Sue melirik Eric Ling dengan sangat tidak berdaya. Apa bagus kamu seperti ini? Sejak awal kamu sudah punya pemikiran ini, kenapa kamu tidak menghentikannya lebih awal? Itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Aku tidak membunuh dia, dia akan membunuh aku. Eric Ling berusaha menahan agar tidak meledak marah. Bella Sue berkata, sudah, tidak ada artinya membicarakan semua ini. Diana, ada yang ingin aku katakan denganmu, yang lainnya keluar. Eric Ling jelas tidak senang terhadap perintah orang ini. Namun Eric Ling adalah seorang murid, tidak memiliki kedudukan. Maka dia dan Bloody Mary berjalan keluar. Bella Sue berkata, Diana, kamu sangat jarang keluar dari paviliun Gunung Timah. Kali ini demi muridmu ini, kamu pun hampir kehilangan nyawa. Dalam ingatanku, kamu bukan orang yang begitu gegabah. Diana berkata, sudah terbiasa aku kesepian, tidak mudah akhirnya bertemu dengan seorang murid yang disukai, aku tentu harus menyayanginya. Bella Sue berkata, perkembangan masalahnya sudah melampaui perkiraan. Kamu tahu jelas, jika terus seperti ini, kota Zonghai tidak akan terselamatkan. Satu-satunya harapan sekarang adalah makam kuno Gunung Timah. Diana terdiam. Makam kuno Gunung Timah, tempat ini sungguh terlalu penting. Jika itu orang lain yang mengungkit makam kuno Gunung Timah di depan Diana, Diana akan langsung membunuhnya. Namun yang berbicara adalah Bella Sue. Diana tidak hanya tidak marah, sebaliknya tampak sangat serius. Bella Sue berkata, aku adalah orang dari Danau Mirat. Jika bukan karena kampung halaman berada di kota Zonghai, aku juga tidak akan ikut campur dalam masalah di sini. Meski aku merasa penasaran terhadap makam kuno Gunung Timah, tetapi aku tidak mempunyai niat padanya. Hal ini, seharusnya kamu tahu jelas. Diana mengangguk dan berkata, orang dari Danau Mirat, memang tidak akan peduli terhadap sekedar makam kuno Gunung Timah. Apa yang ingin kamu katakan? Bella Sue berkata, buka makam kuno Gunung Timah, dan gali benda di dalamnya. Dengan begitu, mungkin kota Zonghai masih mempunyai secercah harapan. Diana berkata, tingkatan kekuatan Eric Ling belum sampai pada tingkatan tenaga angin, masuk ke dalam makam kuno Gunung Timah adalah cari mati. Aku sedang menunggu dia menerobos ke tingkatan tenaga angin. Bella Sue berkata, takutnya sudah tidak sempat lagi. Aksi pembalasan dendam dari keluarga Bai akan segera tiba, segera. Diana mendesah. Inilah yang paling membuatku dilema. Aku tidak peduli siapa yang menjadi penguasa kota Zonghai. Tetapi jika ada orang yang berani menyentuh makam kuno Gunung Timah, aku pasti tidak akan berbelas kasih. Alangkah baiknya jika Eric Ling dapat menerobos ke tingkatan tenaga angin sebelum pembalasan dendam dari keluarga Bai tiba. Bella Sue bertanya, apakah harus membawa dia masuk? Diana berkata, dia adalah satu-satunya murid yang aku akui selama 20 tahun ini. Aku harus membawanya masuk ke dalam makam kuno Gunung Timah. Aku berharap dia bisa mendapatkan warisan makam kuno Gunung Timah. Aku berharap dia bisa mewujudkan harapan Guru Zaini pada waktu silam.
Setinggi itu harapanmu padanya. Bella Su terkejut. Diana berkata, mungkin karena aku sudah tua. Aku tidak menaruh harapan pada diri sendiri, maka hanya bisa menempatkan harapan pada orang lain. Bella Su tersenyum dan berkata, kamu begini, aku pun tenang. Diana bertanya, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu juga memahami dia. Bella Su berkata, tolonglah, aku jauh lebih awal mengenali dia daripada kamu. Selain itu, aku adalah orang dari Danau Mirat. Di tahun silam, orang dari Danau Mirat juga pernah memasuki Gunung Lanos. Kami pernah menyelamatkan orang dan menguburkan mayat di sana. Yang aku ketahui, memangnya lebih sedikit darimu. Diana sedikit tidak paham, dia mengernyit. Bisakah kamu lebih terus terang? Bella Su tertawa dan berkata, tidak apa-apa, cepat atau lambat kamu juga akan paham. Aku hanya ingin katakan, kamu begitu memandang berat padanya, adalah rezekimu. Kamu pulanglah. Setelah Selina Hai sadarkan diri, aku akan menghubungi Eric Ling. Bella Su melambaikan tangan, artinya mempersilakan tamu untuk pergi. Ketika Eric Ling kembali lagi ke daerah perkotaan, sudah jam 2:15 malam. Dia pulang ke Sky High Villa nomor 2. Begitu masuk ke dalam kamar, Eric Ling langsung tidur di kasur. Setelah pertempuran besar selama 2 hari berturut-turut, Eric Ling sudah sangat lelah. Pikirannya sangat kacau. Terhadap masa depan, juga tidak ada gambaran sama sekali. Beban yang dia pikul, seolah-olah menjadi jauh lebih berat. Dalam kelinglungan, ada orang yang mengetuk pintu. Eric Ling merangkak bangun dan pergi membuka pintu. Rani Zhou sedang berdiri di luar, memegangi semangkuk sup lotus di tangannya. Eric Ling, aku lihat malam sekali kamu pulang, pasti sudah lelah bekerja. Aku masakan semangkuk sup, kamu minumlah selagi panas sebelum tidur. Terhadap pernyataan baik Rani Zhou yang tiba-tiba, Eric Ling benar-benar sedikit tidak terbiasa. Terima kasih Bibi Rani. Eric Ling mengambil mangkuk itu. Cepatlah beristirahat. Rani Zhou berbalik badan dan pergi. Sekarang Eric Ling masih satu orang satu kamar, tidur pisah kamar dengan Winda Su. Sambil minum sup panas, Eric Ling merasa sangat hangat. Meski dulu Rani Zhou materialistik dan kikir, namun sekarang, perubahannya sangat besar. Dalam hati Eric Ling sedikit atau banyak juga merasakan kehangatan. Selama 3 tahun di kota Zonghai ini, dia telah berinteraksi dengan sangat banyak orang. Banyak sekali hal yang ingin dia lindungi, juga banyak sekali orang yang ingin dia lindungi. Setelah minum sup lotus, Eric Ling memusatkan perhatian dan duduk bertapa. Dia mulai melancarkan ilmu paus Hiran. Aku harus menerobos ke tingkatan tenaga angin secepat mungkin. Aku terlalu lemah. Eric Ling segera melenyapkan pemikiran yang lain, sepenuhnya tenggelam dalam mantra kitab paus Hiran. Keesokan paginya, Eric Ling masih berada di dalam kamar. Siang hari, sore hari, dan malam hari pun tidak keluar dari kamar. Eric Ling duduk bertapa di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Rani Zhou dan Justin Su pun sangat khawatir. Pada malam hari ketiga, Rani Zhou membuatkan semeja makanan lezat. Lalu dia menarik Justin Su dan berbisik, Justin Su, menurutmu mengapa Eric Ling mengurung dirinya di dalam kamar? Ini sudah 3 hari. Dia tidak apa-apa kan? Justin Su bertampang tak berdaya. Kamu jangan asal bicara. Mungkin ada sedikit urusan yang harus ditangani. Perlukah aku memanggilnya makan? Rani Zhou terheran-heran. Sebelumnya ada beberapa kali setelah masak, dia ingin pergi mengetuk pintu, tetapi dihentikan oleh Justin Su. Ibu, aku pulang. Saat ini, Winda Su membuka pintu dan berjalan masuk. Selama beberapa ini, kebanyakan waktu Winda Su berada di Kecamatan Fajar, dan tinggal di asrama karyawan di sana. Ini adalah hari pertama dia pulang dalam 3 hari ini. Di belakang Winda Su, diikuti oleh Karina. Rani Zhou menceritakan masalah Eric Ling padanya. Pada akhirnya dia berkata, apakah kamu cekcok dengan Eric Ling? Winda Su sangat kaget, tidak ada. Selama beberapa hari ini aku berada di Kecamatan Fajar. Willy Han sudah memberikan resep dari obat herbal,
produk obatnya akan segera diproduksi. Begitu produk obat dipasarkan, kondisi wabah di Kecamatan Fajar akan kembali normal. Di tengah itu, aku tidak pernah menemui Eric Ling. Rani Zhou menghela napas lega, dia menggerutu, sejak waktu itu kita pindah rumah ke sini, aku sudah merasa ada yang aneh dengan Eric Ling. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Karina tidak tahan lagi melihatnya. Kalian jangan asal tebak lagi. Tekanan Eric Ling sangat besar dalam beberapa hari ini. Kalian mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi di kota Zonghai. 3 hari yang lalu, Eric Ling disergap. 2 orang master seni bela diri mengikat Eric Ling dan hendak membawanya pergi ke Provinsi Qian kawasan Jiangbei. Jika bukan karena kekuatan Eric Ling yang luar biasa, ditambah dengan nyawanya yang kuat, sekarang dia pun sudah mati. Apa? Rani Zhou pucat ketakutan. Wajah Winda juga putih pucat. Karina berkata, sekarang Eric Ling adalah penguasa dari kota Zonghai, memimpin seluruh warga dan ketertiban kota Zonghai. 13 juta penduduk Zonghai dapat hidup dengan aman dan tenteram. Semuanya adalah karena Eric Ling yang memikul tekanan besar. Di dunia ini, tidak pernah ada kehidupan yang aman dan tenteram, hanya saja ada orang yang memikul beban demi kita. Karina berada di puncak rantai makanan dalam dunia seni bela diri kota Zonghai. Dia tentu mengetahui semua hal yang terjadi di dunia seni bela diri. Selain itu, dia menyadari bahwa Eric Ling sungguh adalah seorang tokoh, juga semakin mengakui pria ini. Winda Su bertanya, kalau begitu apakah lukanya parah? Karina berkata, sangat parah, tetapi sekarang sudah pulih. Winda Su duduk di tempatnya dengan lesu. Tiba-tiba dia merasa, kesenjangan antara dia dan Eric Ling semakin hari semakin besar. Meski berada di bawah satu atap, tetapi ranah yang mereka sentuh masing-masing, seolah-olah bukanlah satu dunia yang sama. Karena satu dan lain hal, dengan jelas dia merasakan bahwa jarak antara dia dan Eric Ling juga semakin hari semakin jauh. Ingat ketika dulu, dia tidak sudi dengan Eric Ling yang adalah seorang sampah tak berguna. Tak disangka saat ini, sampah itu sudah berdiri di ketinggian yang tidak dapat dia gapai. Rani Zhou pun merasa bersalah dalam hatinya. Tepat ketika itu, pintu kamar dibuka dan Eric Ling berjalan keluar. Karina, omong kosong kamu banyak sekali. Eric Ling mengambil sebuah roti kukus dan menyumbatkannya ke dalam mulut Karina. Makanlah, sumbat mulutmu. Ayo makan. Eric Ling duduk dan makan. Winda Su duduk di sebelahnya. Berkali-kali dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Winda, kamu makanlah yang banyak. Eric Ling mengambilkan beberapa potong daging ke dalam mangkuk Winda Su. Kamu sudah kurus, makan daging yang banyak. Winda Su menundukkan kepala dan makan. Rani Zhou dan Justin Su juga ikut makan. Suasananya sangat berat. Setelah makan, secara refleks Eric Ling ingin mengemas peralatan makan. Rani Zhou bergegas bangun dan menghentikannya. Aku saja. Kamu istirahat baik-baik. Justin Su ingin mengajak untuk minum teh bersama. Dulunya, mereka selalu minum teh sambil berbincang setelah makan malam. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Aku masih ada sedikit urusan, harus pergi keluar sebentar. Nanti malam mungkin tidak pulang. Eric Ling berbalik badan dan pergi dari rumah. Suasana yang berat dan tertekan barulah memudar. Aura Eric Ling terlalu kuat. Dia serius, semua orang pun ikut serius. Bukannya Eric Ling sengaja, melainkan dia benar-benar tidak memiliki suasana hati untuk berbicara. Setelah berjalan keluar dari villa, hari sudah gelap dan terasa sedikit dingin. Eric Ling merinding. Eric Ling. Winda Su mengejar ke bawah. Dia memakaikan mantel untuk Eric Ling, lalu menundukkan kepala mengancingkannya. Di luar dingin, kamu pakailah lebih tebal. Hati Eric Ling terasa hangat. Dia berkata, Winda, apakah aku membuat suasana di rumah menjadi tidak enak? Semua orang menjadi tidak senang karena aku. Winda Su berkata, tidak. Kamu adalah tiang penyangga keluarga kita. Aku tidak ingin kamu berpura-pura senang dan memaksakan diri untuk menemani kami tertawa.
Aku ingin kamu aman dan sehat. Itu saja sudah cukup. Wanita ini sangat perhatian dan sangat pengertian. Bagaikan sinar matahari di tengah angin dingin. Eric Ling memeluknya. Baik, jika kamu merasa lelah di luar sana, pulanglah ke rumah. Winda Su melambaikan tangan, menatap kepergian Eric Ling. Melihat bayangan punggung yang perlahan-lahan pergi jauh itu, mata Winda Su memerah. Lalu dia berteriak, Eric Ling, aku tidak dapat membantumu apa-apa, maaf. Aku tidak ingin kamu menanggung begitu banyak, hanya ingin kamu pulang dengan selamat. Bayangan punggung di kejauhan itu berhenti sejenak, lalu berjalan ke depan lagi. Sepenuhnya hilang di dalam kegelapan malam. Karina, aku memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Suasana hati Winda Su sangat kacau, dia menarik Karina ke dalam kamarnya dan bertanya kepadanya. Karina mengatakan, katakan saja, jika aku dapat memberitahumu, maka aku akan memberitahumu. Winda Su menanyakan, apakah Master Seni Bela Diri sungguh sangat hebat? Sejak melihat kepergian Eric Ling barusan, mendadak Winda Su menyadari kalau dirinya sedikit tidak memahami Eric Ling. Pengetahuan atas lapisan dan dunia Eric Ling yang dapat dia gapai juga sangat sedikit. Dia merasa bahwa dia harus memahami Eric Ling dengan baik, untuk merasakan dunianya, penderitaannya, tekanannya, ketidakberdayaannya dan kesedihannya. Kalau tidak, jika suatu hari Eric Ling menitikkan air mata, maka dia tidak akan tahu apa alasan Eric Ling menitikkan air mata. Karina menuturkan, tentu saja hebat, satu orang dapat melawan 100 orang. Jika tenaga dalam dilepaskan keluar, itu dapat membunuh orang tanpa menyentuhnya. Dan memiliki kekuatan yang melampaui apa yang kalian orang awam bayangkan. Sambil berbicara, Karina meraih sebuah wadah tinta dari atas meja, lalu dia meremasnya dengan pelan, wadah tinta tersebut pun remuk. Itu adalah wadah tinta yang terbuat dari besi murni. Winda Su melihatnya dengan mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga. Karina menepuk-nepuk debu dari tangannya, dia berkata, aku bahkan bukanlah master seni bela diri, namun aku sudah memiliki teknik yang seperti ini. Kehebatan master seni bela diri 10 kali lipat lebih besar. Dan Eric bukanlah master seni bela diri pada umumnya. Kamu bisa melepaskan pemikiranmu. Winda Su mengatakan, apakah kamu paham dengan Eric? Karina menuturkan, dulu aku tidak paham, baru-baru ini aku telah mendalami pembelajaran, sekarang sudah paham. Winda Su bertanya, kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, sebelumnya, Eric pergi ke asosiasi tinju, menekan seluruh asosiasi tinju dengan kekuatannya, bahkan keluarga Song tidak dapat mengangkat kepala ditekan olehnya. Karina berkata, yang diandalkan adalah kekuatan. Winda Su mengatakan, kemudian, Eric menguasai keluarga Tang, mengalahkan Tito, Japri. Karina menuturkan, yang diandalkan adalah kekuatan. Winda Su berkata, lalu, Eric menekan keluarga Qin. Semuanya adalah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya Eric dijebak oleh keluarga Qin ke dalam kurungan. Pada akhirnya, master ilmu bela diri dari luar negeri, Guru Lan naik ke atas gunung gundul, membuat seluruh kuil Taois Zonghai tidak dapat bangkit ditekan olehnya. Adalah Eric yang berhasil mengalahkan Guru Lan dan naik posisi menjadi penguasa Zonghai. Kemudian, mantan Raja Zonghai Charles, bekerja sama dengan Guru Lan, serta Igor, master seni bela diri dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei. 3 master seni bela diri utama itu merancang jebakan. Menyuruh orang untuk membunuhmu. Sesekali Karina menceritakan proses terjadinya masalah dengan mendetail. Terakhir, dia mengatakan, kali itu, juga adalah Eric yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3 master ilmu bela diri utama yang bersatu itu, lalu memantapkan posisi Raja Zonghai-nya. Kala itu, 4.000 pasukan tentara berkendaraan baja menyerbu masuk ke dalam kecamatan Fajar, berniat untuk mengepung dan membunuh Eric. Pada akhirnya, mereka dihabisi oleh wanita yang berada di sisi Eric itu, Bloody Mary, membunuh seluruh 4.000 pasukan berkendaraan baja. Mengikuti cerita dari Karina, mata Winda Su pun semakin terbelalak dengan mulut yang semakin ternganga. Sebenarnya, sebelumnya dia juga pernah mencari tahu asal-usul Eric Ling.
Tetapi, bagaimanapun dia tidak mendapatkan informasi yang cukup dapat dipercaya. Sekarang, mendengarnya langsung dari mulut Karina, perkataannya pun membuat jantungnya akan segera berhenti berdetak. Menjabarkan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Eric Ling, Karina pun merasa dirinya amat kagum terhadap Eric Ling. Kemudian, penanggung jawab organisasi arus gelap yang paling kuat dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei, Selina Hai, bekerja sama dengan Master Seni Bela Diri, Kelvin dan yang lainnya. Mereka mengundang Eric untuk pergi ke Gunung Giok. Kala itu, hampir saja Eric terbunuh. Hanya saja, dia berhasil bertahan hidup. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Winda Su tertegun. Karina melontarkan, kalian semua orang awam mengira kalau dunia ini terbentuk secara alami, tenang, stabil, subur, dan kemakmuran manusia adalah hal yang sudah seharusnya. Sebenarnya tidak demikian. Bahkan kalian orang awam beranggapan kalau orang yang memiliki kekayaan adalah penguasa dunia ini, mereka dapat memanggil angin dan hujan, membuat peraturan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalian memegang kekuasaan, aku menentukan hidup dan mati. Inilah penguasa Zonghai. 1 lawan 100, membunuh orang tanpa menyentuhnya. Meskipun kamu adalah biliuner, tetapi kamu juga tidak akan bisa menahan kekuatan satu tinjunya. Karina mengatakan, apa yang dikejar oleh Eric bukanlah harta kekayaan, bukanlah kekuasaan, melainkan kekuatan untuk bisa mengendalikan hidup dan mati semua manusia di muka bumi ini. Kalimat terakhir Karina membuat sekujur tubuh Winda Su bergemetaran, tulangnya melemas. Ternyata, inilah Eric Ling yang sebenarnya. Karina berkata, namun, jalan itu amat berbahaya. Setiap kali Eric berjalan selangkah ke depan, dia harus berhadapan dengan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Kali ini meskipun telah membunuh 4.000 pasukan berkendaraan baja yang berasal dari Provinsi Qian, tetapi, itu juga telah membuat keluarga Bai dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei benar-benar naik pitam. Pasukan yang diutus selanjutnya oleh keluarga Bai akan semakin banyak. Jika Eric tidak dapat melawannya, maka Zonghai akan jatuh ke tangan orang lain. Kemungkinan kalian orang awam tidak dapat merasakannya kalau pemimpin Zonghai sudah diganti, kemungkinan tatanan sosial ini juga tidak akan berubah. Namun, begitu pemimpin di Zonghai diganti, maka sebagai penguasa Zonghai, Eric harus mati. Sama halnya dengan pergantian dinasti pada zaman dahulu, kemungkinan rakyat tidak menyadarinya, namun kaisar harus mati. Segala tanggung jawab berat yang dibebankan pada tubuhnya itu, resiko dan tekanan yang ditanggungnya itu sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh kalian orang awam. Karina, Eric bersikap sangat baik terhadapmu. Winda Su menggertakkan giginya, hatinya akan segera hancur. Meskipun dia bukanlah Eric Ling, namun dia bisa merasakan semua tekanan dan resiko yang ditanggung oleh Eric Ling pada tubuhnya itu. Karina menghela napasnya, sayangnya, level Eric terlalu tinggi, lawan yang dia hadapi juga terlalu kuat, kita juga tidak bisa membantunya. Menjaga diri sendiri adalah bantuan yang terbesar untuknya. Mata Winda Su memerah. Eric, maaf, sebelumnya aku tidak memahamimu. Maaf, aku tidak tahu tanggung jawabmu begitu banyak. Maaf, aku telah menyusahkanmu. Maaf. Dia bangkit berdiri sambil menopang pada dinding, tersendat-sendat berjalan ke pintu dengan sekuat tenaga. Tengah malam, Eric Ling pergi ke paviliun Gunung Timah. Seperti biasa, dia dibawa oleh Diana ke lantai 6, dan menyuruh Eric Ling untuk turun tangan terhadapnya. Pada akhirnya, sangat jelas bahwa tentu saja Eric Ling akan dihajar olehnya. Akhirnya dia cedera berat dan diobati beberapa hari kemudian. Eric Ling pergi ke paviliun Gunung Timah setiap harinya untuk mendapatkan pelatihan khusus dari Diana daripada menyebutnya sebagai pelatihan khusus, akan lebih baik disebut sebagai pemukulan yang kejam. Namun, Eric Ling juga menyadari, setiap kali dihajar dengan kejam, itu memberikan stimulasi yang sangat besar kepada Eric Ling. Setiap harinya, Eric Ling dapat merasakan kalau kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Masih belum ada kabar dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei.
keluarga Bai juga tidak mengumumkan statusnya. Tetapi petinggi di seluruh kuil Taois Zonghai sangat gelisah dan kesulitan melewati waktu setiap harinya. Selapis awan hitam menyelimuti di atas kepala semua orang, membuat orang merasa tertekan dan kepayahan untuk bernapas. Hari ini, setelah Erik Ling dihajar dan diobati, dia pergi dari paviliun Gunung Timah, suasana hatinya kelam. Erik Ling menyadari kekuatannya sudah melewati perkembangan yang luar biasa, dia sudah mencapai pada batas pelepasan tenaga dalam. Hanya berjarak satu langkah saja ke tenaga angin. Seakan-akan, jika mendapatkan sebuah penerangan, maka dia bisa menerobosnya, namun penerangan itu tidak bisa didapatkan. Perasaan semacam ini sangat menjengkelkan. Pada pertengahan jalan, dia mendapatkan panggilan telepon dari Lucy Li. Dia mengatakan ada beberapa master juru taksir barang antik yang ingin mengeluarkan beberapa barang antik. Lucy Li tidak yakin dan berniat untuk menyuruh Erik Ling agar pergi membantunya. Jika pada beberapa hari sebelumnya, Erik Ling benar-benar tidak memiliki niat yang seperti ini. Dia sedang sibuk latihan, tetapi saat ini, dia tersangkut di titik ini dan kepayahan untuk berkembang. Erik Ling juga berniat untuk keluar dan bersantai. Kemungkinan, jika dia sedikit lebih rileks, maka akan semakin mudah baginya untuk menemukan secercah penerangan ini untuk menembus tenaga angin. Baiklah, berikan alamat kepadaku. Sekarang juga aku akan pergi. Erik Ling mengiyakannya. Pergi dari kuil Gunung Timah, Erik Ling pergi dengan memanggil taksi. Meskipun pengaruh keluarga Li di belakang Lucy Li itu tidak bisa dikatakan sebagai yang terbaik di dunia bisnis seluruh Zonghai, tetapi yang pasti, keluarga Li adalah nomor satu di dalam dunia kolektor Zonghai. Keluarga kolektor berhubungan dengan tempat bersejarah dan banyak barang-barang yang aneh. Keluarga Li memiliki banyak jaringan toko di Zonghai yang memperjualbelikan koleksi seni antik. Namun, yang paling terkenal adalah Menara Awan. Menara Awan adalah sebuah gedung kuno berlantai 18, gaya arsitekturnya mengacu pada nilai Taman Selatan, tetapi juga memiliki sedikit gaya Taman Utara. Setiap lantai memiliki luas 50.000 meter persegi. Jika 8 betas lantai disatukan, maka total luas bangunan hampir mencapai 1 juta meter persegi. Benar-benar bisa dibandingkan dengan luas dari sebuah gedung pencakar langit. Itu adalah basis dari 9 generasi keluarga Li. Erik Ling tiba di pintu utama Menara Awan menggunakan taksi, dia juga dibuat kagum oleh gedung kuno yang megah ini. Sebelumnya, dia tidak menyadari kalau informasi keluarga Li akan begitu dalam. Simon Li, si tua bangka itu menyembunyikannya dengan sangat dalam. Berhenti. Mohon tunjukkan izin keluar masuk. Baru saja Erik Ling ingin masuk ke dalam, akhirnya dia pun dihadang oleh 2 penjaga keamanan. Semua penjaga keamanan di sini memiliki tubuh yang bongsor, sangat heroik. Bahkan memerlukan izin keluar masuk untuk masuk ke dalam. Bukankah ini adalah tempat perdagangan barang antik, dan orang-orang bisa keluar masuk dengan bebas? Erik Ling mengatakan, ada orang yang mengundangku ke sini, aku tidak memiliki izin keluar masuk. Satu penjaga yang bertubuh tinggi mengatakan, kalau begitu, maaf, tidak boleh masuk ke dalam jika tidak memiliki izin keluar masuk. Satu penjaga keamanan lainnya yang sedikit lebih pendek berkata, kemungkinan kamu sudah dibohongi. Yang diundang oleh Menara Awan semuanya adalah orang-orang terkenal dan tokoh masyarakat. Maksudnya adalah, bisa dilihat kalau kamu adalah seorang pecundang. Erik Ling tertawa getir, sungguh ada orang yang mengundangku ke sini. Penjaga keamanan yang pendek itu berkata, siapa yang mengundangmu datang? Erik Ling menuturkan, Lucy Li, apakah kalian kenal? Kedua penjaga keamanan itu terkaku untuk sesaat, lalu senyuman dingin timbul di dalam mata mereka. Saudara, jangan bercanda lagi. Lucy Li adalah putri terhormat dari keluarga Li di Zonghai, kini dia adalah bos muda dari Menara Awan. Bagaimana mungkin dia akan mengundang kamu? Sesekali penjaga keamanan pendek itu mendengus dingin, kamu segeralah pergi, kalau tidak, jangan salahkan kalau aku tidak segan-segan terhadapmu. Penjaga keamanan yang lebih tinggi itu menghela napas, bos muda adalah bintang yang terkenal di dunia barang antik Zonghai,
Tidak tahu ada berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya. Kamu bukanlah orang pertama yang aku jumpai, dan juga bukanlah yang terakhir. Pergilah, kamu tidak diterima di sini. Kedua penjaga keamanan itu mengeluarkan pentungan listrik, memasang postur dan akan segera bertindak kepada Eric Ling. Eric Ling tidak berdaya, dasar Lucy, tidak teliti dalam melakukan sesuatu. Namun, Eric Ling tidak marah, dia meraih telepon genggamnya dan ingin menelepon Lucy Lee. Eric, maaf, aku terlambat. Saat ini, Lucy Lee melesat menghampiri dengan tergesa-gesa. Dia mengambil inisiatif untuk merangkul tangan Eric Ling. Kamu tidak akan menyalahkanku, bukan? Dua penjaga keamanan pun terbengong menyaksikannya. Apa yang terjadi? Ternyata benar adalah orang yang diundang oleh Lucy Lee. Orang yang sehebat apakah sehingga bisa mendapatkan undangan dari Lucy Lee? Kedua penjaga keamanan itu tidak henti-hentinya meminta maaf. Maaf bos muda, aku tidak tahu kalau dia adalah orang yang kamu undang ke sini. Bos muda, aku mengaku salah. Lucy Lee memelototi mereka dengan gusar. Ini adalah temanku yang sangat baik. Dia bahkan lebih kuat dibandingkan dengan keluarga Lee kita. Kedepannya, jika kalian berjumpa dengannya, jangan menghadangnya lagi. Kedua penjaga keamanan itu meminta maaf berulang kali, bahkan tidak berani menatap mata Eric Ling. Ayo pergi. Eric Ling juga tidak keberatan, lalu berjalan masuk dari pintu utama bersama Lucy Lee. Pada lantai pertama, terdapat 9 tempat pelelangan yang luas, terdapat sebuah panggung tepat di tengahnya. Di atas panggung, acara opera Cina sedang berlangsung. Di bawah panggung terdapat 3 buah meja persegi kuno, orang-orang duduk di depan 3 meja itu. Simon Lee membawa 2 orang dan duduk di meja sisi kiri. 2 kelompok orang lainnya duduk di kursi yang saling berdekatan. Atmosfer sangat mencekam, dan untuk ratusan meja persegi kuno lainnya itu, semuanya kosong. Ayah, Eric sudah datang. Sambil menarik Eric Ling, Lucy Lee datang ke kursi nomor 3. Simon Lee bergegas bangkit berdiri dan menyatukan kedua kepalan tangannya untuk menyambutnya. Seorang penguasa Zonghai, apakah Simon Lee bisa tidak bersikap hormat? Hari ini Eric Ling bisa datang, itu adalah hal yang benar-benar tidak diduga oleh Simon Lee. Tuan Ling, benar-benar maaf sudah merepotkanmu. Berulang-ulang kali Simon Lee mengucapkan terima kasih. Aku akan memperkenalkan sebentar, 2 orang ini adalah juru taksir barang berharga yang telah bekerja sama dengan keluarga Lee selama bertahun-tahun lamanya. Ini adalah Guru Chun, dan ini adalah Tuan Bernard Bai. Seorang pria tua yang gemuk, mengenakan kacamata tanpa bingkai, juga terdapat sebuah buku kuno pada tangannya. Dia adalah Guru Chun. 1 orang lainnya yang memiliki rambut seputih bulu bangau dan wajah yang segar seperti seorang anak kecil, pria tua dan kurus yang mengenakan pakaian congsam berwarna abu-abu. Dia adalah Tuan Bernard Bai. Senang berjumpa dengan Guru Chun, senang berjumpa dengan Tuan Bernard Bai. Eric Ling menyapa dengan penuh sopan santun. Sesekali Guru Chun mendengus dingin, Simon, inikah juru taksir barang berharga yang kamu undang itu? Tidakkah terlalu muda? Bocah seperti ini tahu apa? Barang berharga yang akan ditaksir hari ini berkaitan dengan reputasi, maju atau mundurnya keluarga Limu. Kamu jangan gegabah, tidak perlu mengundang orang yang seperti ini. Tuan Bernard Bai sedikit lebih baik. Dia tersenyum kecil dan mengatakan, Tuan Chun, kamu sudah berumur, namun masih begitu keras kepala. Untuk apa begitu keras terhadap anak muda? Simon memiliki niat untuk melatih anak muda. Agar anak muda bisa melihat dunia luar, kamu mengertilah. Guru Chun sama sekali tidak mengindahkan Simon Lee. Dia berkata dengan dingin, karena seperti itu, kamu duduk dan perhatikan dengan baik saja. Jangan sembarangan memberikan pendapat. Simon Lee dan Lucy Lee sama-sama sangat canggung. Mereka juga ingin memberikan penjelasan sebentar. Namun, saat ini Eric Ling berjalan menghampiri dengan sangat santai. Baik, aku akan memperhatikan dengan baik. Dan semua orang baru terdiam. Kedua guru itu juga mendapatkan hak dan reputasi yang sudah seharusnya mereka dapatkan, dan terus berbicara seenak hati. Simon Lee menjelaskan dan berkata, Eric,
Pria gemuk yang berada kursi tengah di hadapan kita itu adalah Hendrik Lee. Dia adalah adik jauhku. Pria paruh baya yang kurus di kursi tengah pada sisi kanan itu adalah Geo Lee. Dia adalah kakak besar jauhku. Mendengarnya, Eric Ling pun merasa heran. Bukankah keluarga Lee kalian berkembang secara turun-temurun dari tanganmu? Saudara jauh dari mana? Simon Lee menggelengkan kepala. Leluhur keluarga Lee kami adalah pasukan penjara barang berharga. Mereka cukup terkenal pada zaman dahulu. Kemudian dinasti bertransisi. Pasukan penjara barang berharga keluarga Lee juga terpecah menjadi 3 klan keluarga Lee. Kami satu klan di Zonghai adalah salah satu dari 3 klan. Bisa dikatakan sebagai klan yang memiliki kekuatan yang terlemah di dalam 3 klan. Eric Ling semakin penasaran, tidak disangka keluarga Lee kalian memiliki masa lalu yang demikian. Dengan begitu, 2 klan keluarga Lee kalian yang lainnya tidak berada di Zonghai. Kali ini, kenapa 3 klan keluarga Lee bertemu di saat yang sama? Simon Lee mengatakan, 3 klan keluarga Lee masing-masing sudah diwariskan selama 3 generasi. Leluhur keluarga Lee kami adalah ketua dari pasukan penjara barang berharga itu. Setelah leluhur meninggal, 3 leluhur membagi diri menjadi 1 klan. Sejak itu, setiap generasi pada keluarga Lee kami ingin sekali lagi menyatukan 3 klan, mengembalikan kejayaan dari era leluhur pertama. Dengan begitu, 3 kepala klan keluarga Lee dari setiap generasi akan melakukan 1 kali pertemuan, di satu sisi, untuk memperkuat hubungan antar klan, di satu sisi lainnya untuk memperkuat harapan 3 klan untuk bersatu. Namun, tidak ada satu klan yang dapat menekan 2 klan lainnya, benar-benar dengan tujuan untuk mempersatukan 3 klan. Mendengarnya, Eric Ling pun semakin tertarik. Oleh sebab itu, kali ini 3 klan keluarga Lee melakukan pertemuan ini adalah kebiasaan lama. Simon Lee menuturkan, tidak salah. Kami 3 klan keluarga Lee, diturunkan selama 9 generasi. Dengan total telah bertemu sebanyak 8 kali, ini adalah pertemuan yang ke-9 kalinya. Tetapi, kali ini tidak sama dengan biasanya. Pertemuan biasanya hanya untuk memperkuat tali hubungan, memperkuat ambisi. Tapi kali ini, 2 tokoh besar lahir dari 3 klan keluarga Lee. Hendrik Lee sudah menulis sejarah 3 klan keluarga Lee selama 9 generasi, dan Geo Lee bahkan sudah membangun ulang pasukan penjara barang berharga. Kedatangan mereka kali ini ke Zonghai adalah untuk menyatukan 3 klan. Eric Ling mengatakan, bagaimana cara agar bisa menyatukan 3 klan? Simon Lee berkata, menaksir tingkatan barang berharga, menentukan kekalahan dan kemenangan menggunakan barang berharga. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh leluhur, di antara 3 klan keluarga Lee. Jika terdapat 1 klan yang dapat menaksir barang berharga dari orang lain yang tidak dapat ditaksir, maka dia bisa mendapatkan alat yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Kedua klan lainnya harus tunduk. Lucy Lee menambahkan sebuah kalimat, boleh meminta bantuan dari luar. Eric Ling kehabisan kata-kata boleh meminta bantuan dari luar. Tampaknya leluhur itu adalah orang yang sangat seenaknya. Drama berakhir. Atmosfer tenggelam ke dalam kesunyian. Si gemuk, Hendrik Lee mengatakan, Simon, apakah bocah inilah bantuan luar yang kamu undang? Khawatirnya, bahkan bulunya masih belum tumbuh, bukan? Aku tahu kalau kamu lemah, tetapi aku tidak menyangka kalau kamu akan selemah ini. Simon Lee berkata, memang benar kalau aku Simon Lee tidak kompeten, dan membuat leluhur malu. Tetapi aku juga memiliki kepercayaanku sendiri, di bawahku masih banyak orang yang makan dengan bergantung kepadaku. Tentu saja aku harus berusaha. Hendrik Lee melontarkan, kalau begitu, kita mulai saja. Hari ini, kakak besarku Geo Lee, ingin 3 klan bersatu, aku Hendrik Lee, sudah menyetujui kakak besar. Geo Lee duduk tinggi di kursi pemimpin, dengan hati-hati dia meminum tehnya, berpenampilan seperti orang yang terhormat menentukan tingkat dengan menaksir barang berharga. Simon, kamu dan aku, masing-masing akan mengeluarkan sebuah barang antik dari brankas, pihakmu dan pihakku masing-masing akan menilainya, lihat kemampuan taksir barang berharga siapa yang lebih hebat. Aku Simon Lee,
bagaimanapun adalah keturunan dari pasukan penjarah barang berharga keluarga Li. Peraturan yang dibentuk oleh leluhur, tentu aku akan mengakuinya. Simon Li mengeluarkan sebuah kotak brokat. Ini adalah barang antik yang tidak pernah dikeluarkan dari brankasku selama 30 tahun. Simon Li membuka kotak brokat itu. Geo, Hendrik, kalian nilailah semampunya. Sebuah rolet kuno, hitam dan kusam, di atasnya juga terdapat sebuah ukiran semacam burung. Karena umur yang terlalu tua, ini tampak seperti burung, juga tampak seperti ayam, sangat sulit untuk dibedakan. Jika kalian berdua dapat menaksir asal-usul, era dan cerita dari rolet ini, maka aku akan sangat mengagumi kalian. Ujar Simon Li dengan serius. Jika orang luar melihat peristiwa ini di sini, khawatirnya dia akan tertegun. Umumnya, jika ingin menaksir umur dari sebuah barang antik, maka harus melewati banyak proses ilmiah untuk mengidentifikasinya, melewati proses arkeologi, sejarah, dokumen, bahan analisis dan lain sebagainya, sehingga baru cukup untuk dideteksi. Dengan demikian baru dapat menaksir umurnya secara garis besar. Dan jika ingin menaksir tanggal yang lebih akurat, maka lebih perlu melampirkan tempat di mana barang digali, beserta dengan dokumen sejarah di sekitarnya. Harus saling mendukung, sehingga baru bisa memastikan cerita di belakangnya. Sekarang hanya dengan mengeluarkan sebuah barang yang demikian, jika ingin menyuruh orang lain di lokasi untuk menaksir umurnya, asal-usulnya dan ceritanya. Itu adalah hal yang sama sekali tidak mungkin. Bahkan profesor yang paling senior pun tidak dapat melakukannya. Saat ini, Geo Li dan Hendrik Li berjalan menghampiri dengan sangat tenang. Geo Li mengeluarkan sebuah kaca pembesar dan mengamatinya dengan seksama. Lalu dia mengulurkan tangannya dan tidak henti-hentinya mengetuk rolet tersebut untuk mendengar suara gemanya. Tuan Chun dan Tuan Bernard Bai juga melihat ke sana, lalu keduanya menggeleng-gelengkan kepala. Tingkat kesulitan yang terlalu besar. Mereka benar-benar keheranan, tidak ada informasi apapun yang dapat diandalkan. Apakah Geo Li dapat menaksirnya? Tidak mungkin. Kedua orang itu sama-sama berpikir demikian. Geo Li mengamatinya selama setengah jam penuh. Pada akhirnya dia tertawa. Simon, jika tebakanku tidak salah, awalnya terdapat sepenggal tulisan pada dasar rolet ini, namun telah dihapus olehmu. Kamu sangat licik. Hendrik Li langsung berkata tanpa sungkan-sungkan, Simon, kamu sangat keterlaluan. Siapa yang tidak tahu, tulisan pada barang antik, tulisan adalah hal yang membedakan antara pintu dan jendela. Kini kamu telah menghapus semuanya, ini sungguh keterlaluan. Menghapus tulisan yang berisi informasi era yang berlangsung, secara langsung telah meningkatkan tingkat kesulitan untuk mengidentifikasinya. Ini benar-benar susah. Simon Li menuturkan, aku sengaja menghapusnya. Karena Geo, kamu ingin 3 klan bersatu, jika kamu tidak bisa mengeluarkan kemampuan yang dapat membuatku terkagum-kagum, maka aku tidak sudi. Geo Li mengatakan, apakah kamu mengira kamu bisa menghadangku dengan berbuat demikian? Karena aku dapat membentuk ulang pasukan penjarah barang berharga, bisa meyakinkan Hendrik, maka tentu saja aku bisa menundukkanmu. Geo Li menyimpan kaca pembesarnya. Dia mengatakan, jika aku tidak salah menebak, rolet ini berasal dari kerajaan Lulan sebelum Masehi. Begitu kalimat itu dilontarkan, seluruh orang yang berada di lokasi pun tercengang. Apakah hanya berdasarkan sebuah barang ini saja, dia bisa menilainya dengan begitu akurat? Bahkan Eric Ling tidak dapat menahan dirinya untuk melirik Geo Li ini sebanyak 2 kali. Dia sangat misterius. Jika dugaannya tidak salah, seharusnya dia adalah seorang master seni bela diri. Selain itu, bukan master seni bela diri pada umumnya. Sekujur tubuh Simon Li bergidik, keringat dingin mengalir dari keningnya. Ini sungguh ajaib, terlalu menakutkan. Simon Li mengatakan, teruskan perkataanmu. Geo Li mengatakan, kerajaan Lulan adalah sebuah negara kecil di jalur sutra, terletak di bagian barat Lop Nur dan merupakan pusat wilayah barat. Lingkup kerajaan dimulai di dekat Yangguan kuno pada bagian timur,
Kota kuno Nia pada bagian barat, Gunung Altun pada bagian selatan, Kota Kumul pada bagian utara. Memiliki posisi yang sangat penting di jalur sutra. Kini hanya tersisa bekas reruntuhan. Kerajaan Luolan dibangun pada tahun 176 sebelum Masehi. Dan tiba-tiba sirna secara misterius pada tahun 63 Masehi, dengan total 8 tahun sejarah yang berlangsung. Kerajaan Luolan pada dinasti Han, kadang-kadang menjadi mata-mata bagi bangsa Hun, kadang-kadang tunduk kepada bangsa Han, dengan cerdik mempertahankan kehidupan politiknya di antara dua kekuatan utama Han dan Hun. Karena kerajaan Lulan terletak pada jalur transportasi antara dinasti Han dan wilayah barat, maka bangsa Han tidak dapat melintasi area ini untuk melawan bangsa Hun. Jika bangsa Hun tidak memanfaatkan kekuatan dari kerajaan Lulan, mereka juga tidak dapat mengancam dinasti Han. Baik bangsa Han maupun bangsa Hun sama-sama mencoba yang terbaik untuk menerapkan kebijakan yang lembut untuk kerajaan Lulan. Keberadaan kerajaan Lulan terus bertahan di tengah perselisihan dan tidak menentu. Mereka tidak memiliki totem yang ditetapkan. Tetapi, karena kerajaan Lulan terletak di tepi utara saluran sungai kuno Phoenix. Sungai Phoenix adalah sungai induk mereka. Ukiran di atas yang terlihat seperti burung namun bukan burung, terlihat seperti ayam tapi bukan ayam itu adalah Phoenix, yang di dalam catatan adalah sungai induk mereka. Simon Lee langsung terjatuh dan duduk di atas kursi, sekujur tubuhnya bergemetaran. Ini sungguh mengerikan. Simon Lee tahu di mana tempat penggaliannya, lebih paham lagi dengan tulisan yang tercatat di bawahnya. Tentu saja dia tahu asal-usul rolet ini, persis dengan yang dikatakan oleh Simon Lee. Kalau begitu, dari tahun keberapakah itu? Simon Lee melanjutkan pertanyaannya. Dia berharap Geo Lee tidak dapat mengatakannya, atau salah. Namun, jawaban dari Geo Lee sangat gamblang. Rolet ini menggunakan teknik ukir dinasti Han. Kaisar Wu dari dinasti Han mengirim Boang Ho, Zheng Qian sebagai utusan ke Asia Tengah, tetapi gagal untuk mengumpulkan aliansi ofensif dan defensif. Setelah itu, dia mengirim pasukan besar untuk menaklukkan Asia Tengah. Mereka juga mengirim utusan ke wilayah barat berkali-kali. Ketika utusan-utusan tersebut melewati kerajaan Lulan, karena kerajaan Lulan tidak bisa menanggung beban yang berat untuk membunuh utusan tersebut. Akhirnya Kaisar Wu dari dinasti Han mengirim pasukan untuk mengalahkan kerajaan Lulan. Setelah pasukan kerajaan Lulan dikalahkan, pangeran kerajaan Lulan pun dikirim ke dinasti Han sebagai sandera. Di saat yang sama, kerajaan Lulan juga mengirimkan seorang pangeran kepada bangsa Hun, untuk menyatakan netralitas yang tinggi di antara bangsa Hun dan bangsa Han. Dan Phoenix pada rolet ini yang terlihat sedang memuja dan berlutut ini, yakni menandakan simbol permintaan maaf dari kerajaan Lulan kepada dinasti Han pada era tersebut. Dengan begitu, waktu pembuatan rolet ini seharusnya berkisar pada tahun 12 sebelum Masehi. Hampir saja Simon Lin memuntahkan darah. Tahun, asal-usul, cerita begitu akurat. Lebih akurat daripada jawaban yang diketahui oleh Geo Lee. Simon Lee benar-benar tercengang. Setelah beberapa lama dia baru tersadar secara perlahan-lahan. Sambil menyatukan kedua kepalan tangannya dia mengatakan, Simon Lee mengakui kekalahan. Tidak salah, Geo Lee adalah bakat yang diwariskan oleh 9 generasi 3 klan keluarga Liku. Hendrik Lee berkata dengan lantang, Simon, kamu terlalu meremehkan kakak besar. Sebelumnya, aku sudah tercengang dibuat oleh kakak besar. Geo Lee mengatakan, kini, giliranmu untuk menaksir barang berharga. Jika kamu bisa menaksir barang berharga ini, maka aku, Geo Lee, akan mengucapkan selamat tinggal, dan tidak akan mengungkit perihal untuk menyatukan 3 klan seumur hidup lagi. Sambil berbicara, Geo Lee mengeluarkan sebuah kotak brokat, dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah ukiran telapak tangan yang berwarna hitam. Berwarna hitam sepenuhnya, setelah mengalami korosi selama bertahun-tahun, terdapat goresan yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, telapak tangan ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan telapak tangan orang pada umumnya. Seolah-olah seperti telapak tangan manusia raksasa. Terdapat banyak ukiran yang aneh di atasnya, seperti tulisan, namun tidak mirip.
Aku tidak merusak tulisan di atasnya sedikit pun, kamu bisa melihatnya dengan teliti, bantuan dari luar yang kamu dapatkan itu juga bisa membantu sesuka hatinya. Geo Li sangat percaya diri. Ketika Eric Ling melihat telapak tangan ini, dia pun tertegun sepenuhnya. Karena Eric Ling merasa kalau ini bukanlah ukiran, melainkan sebuah tangan manusia yang sesungguhnya. Aura yang tersembunyi pada permukaannya sangat kuat. Bahkan Paus Hiran sedikit takut dengan benda tersebut. Apa ini?